semakin kaya jika tidak ada pohon. Alkisah. Ada sebuah kota bernama Nidville, sebuah tempat di mana segalanya tak ada yang alami. Pohon dan tanaman terbuat dari plastik. Kota ini terisolasi dari dunia luar di sekitarnya. Kemudian, O'Hare adalah seorang pebisnis yang menjualkan produk oksigen botolan di kota tersebut. Ia ambisius dan serakah. Di kota ini ada anak bernama Red yang berteman dengan Alden. Suatu hari, Red melihat sang Alden tinggi dan mengetahui bahwa Alden menemukan pohon alam. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Red, apa bolehmu jatuh di halamanku lagi? Kali ini mainan pesawatku. Oh ya, masuklah. Aku ingin menunjukkan hal yang keren. Wow, apakah kau yang melukisnya? Gambar apa ini? Sangat indah sekali. Ini semua adalah pohon yang alami. Aku ingin sekali melihat pohon yang bisa tumbuh di halaman rumahku. Saya untuk bisa mendapatkan pohon alami, di mana membuat Alden senang. Dia mendapat informasi tentang pohon yang alami dari neneknya. Kemudian, secara tidak langsung, nenek memperkenalkan Red dengan Ursula. Ibu, bisakah kita mendapat pohon yang alami? Kita sudah memiliki pohon lemon yang bisa ubah-ubah menjadi mesin panas. Wow! Wow! Dan bisa. Wah! Apa kamu menanyakan pohon alami yang bisa membuat tubuhmu kotor? Pohon yang aku inginkan adalah pohon yang sebenarnya, Bu. Pohon yang tumbuh besar di dalam tanah. Kalau kamu ingin mengetahui tentang pohon yang alami, kamu bisa memohon Soleh. Dia tinggal jauh di luar kota. Dia mengurung diri di sebuah gubuk terpencil. Dia menjiwai karakternya. Pergi keluar kota. Setelah bertemu Udah gini. Kemudian Onslaught mulai bercerita bertahun-tahun lalu ketika ia masih muda. Saat muda, dia senantiasa berpetualang. Keluarganya yakin bahwa dia tak akan sukses. Satu hari, dia menemukan sebuah tempat yang sangat indah. Tempat itu adalah hutan pohon terfula yang berwarna-warni. Onslaught memulai bisnisnya dengan menebang sebuah pohon. Kemudian bertemu sekawanan binatang. Ah,
di semua pohon yang ada di sini. Benarkah itu? Dengarlah, binatang yang ada di sini membutuhkan pohon. Jika kau menebang pohon lagi, kita akan bermasalah. Baiklah, aku bersumpah tidak akan menebang pohon lagi. Aku bersumpah. Terima kasih, tapi aku akan mengasihimu. Awalnya, produk yang dihasilkan Onsler tidak laku di pasaran. Kemudian membuat Onsler sedih. Tapi ini tak berlangsung lama. Karena produksinya mendadak terkenal dan Onsler menerima begitu banyak permintaan dari pelanggan. Onsler mengundang keluarganya karena bisnisnya berhasil. Aku sangat senang sekarang. Mari keluargaku, kita bekerja sama. Atas desakan keluarganya, produksi makin diperbesar dan semakin banyak pohon yang ditebang, sehingga membuat Onsler melupakan janjinya pada Lorax. Onsler, kau telah melanggar janjimu. Kenapa kau menebang pohon lagi? Aku tidak melanggar janjiku. Aku hanya berusaha untuk bertahan hidup. Sekarang pergilah dariku. Kenapa kau mengusirku? Apakah kau tidak nyaman denganku? Asal kau tahu, bukan seperti ini caranya bekerja yang bisa membuat orang lain menderita. Hingga suatu hari, semua pohonan habis ditebang. Ketika tidak ada yang tersisa, produksinya terhenti dan bisnisnya bangkrut. Keluarganya pun meninggalkannya lagi. Onsler akhirnya sadar dengan kesalahannya. Lihatlah sekitar. Gersang, suram, udara dan air terkena polusi. Hingga binatang yang tadinya bahagia harus pergi mengungsi dari tempat ini karena mereka tak bisa tinggal di tempat ini lagi. Hei, teman baikku, keledai, tupai, jangan pergi. Maafkan aku menyesal. Hei, Lorax, jangan pergi. Aku menyesal. Kemudian Onsler mengurung diri di gubuknya dengan rasa penyesalan. Setelah selesai bercerita pengalamannya dengan Red, lalu Onsler memberikan sisa biji benih pohon. Dia berharap Red dapat memperbaiki keadaan dan menanam kembali biji benih pohon dan menyadarkan masyarakat sekitar. Namun, O'Hare, pebisnis oksigen botolan, mencegahnya. Akan aku tanam biji benih pohon ini. Serahkanlah, kau bisa menggagalkan produk oksigen botolanku. Maaf, aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Berhenti, jangan masuk ke kamarku. Pergilah. Kau tahu, Red, pohon bisa membuatmu kotor. Jadi berikanlah biji benih pohon itu kepadaku. Berikan. Tidak. Berikan. Tidak. Berikan. Tidak. Red bekerja sama dengan teman dan keluarganya berlari ke tengah kota, menyelamatkan biji benih pohon agar tidak diambil O'Hare. O'Hare dan anak buahnya mengejar Red, namun tidak berhasil. Karena di tengah kota, Red menyadarkan masyarakat bahwasanya dengan pohon hidup menjadi sehat, udara bersih, dan oksigen didapat dengan gratis. Biji benih berhasil ditanam. Kemudian tanaman mulai tumbuh. Binatang-binatang pun kembali. Dadah. Dimakan begitu?
kesimpulan, hikmah cerita yang bisa kita dapatkan adalah keserakahan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Mari menjaga dan melestarikan lingkungan, hutan, dan lingkungan kita. Aku percaya aku pasti bisa. Belajar mendongeng itu mudah. Yang penting bersemangat dan selalu ceria. IPIC aku bisa. Aku percaya aku pasti bisa.